Jadi di sosialisasi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih kecenderungan generasi Z dalam memilih produk dalam negeri. Karena kan ketika Gen Z lebih menyukai produk luar negeri, itu kan akan berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebudayaan karena masuknya kultur dari negara lain. Misalnya di sini kita bisa lihat contoh-contoh dari produk dalam negeri. Di sini ada batik. Jadi kan batik itu merupakan produk asli dari Indonesia. Nah, ketika kita membeli batik, maka itu akan membantu perekonomian Indonesia dan itu juga menunjukkan sifat cinta tanah air. Lalu mengutip buku Penguatan Karakter, Kemandirian, Tanggung Jawab dan Cinta Tanah Air oleh Iman Musbikin tahun 2021. Jadi cinta tanah air adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Lalu cinta tanah air adalah suatu sikap mencintai bangsa dan negara tanpa mengenal fanatisme kedaerahan. Lalu menurut Suwarno, jadi kalau menurut Suwarno itu cinta tanah air adalah mengenal dan mencintai tanah air wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun, sehingga diharapkan setiap warga negara Indonesia akan mengenal dan memahami wilayah Nusantara, memelihara kelestarian, mencintai lingkungannya, dan senantiasa menjaga nama baik dan mengharumkan negara Indonesia di mata dunia. Rizka, silakan melanjutkan materinya. Jadi untuk pengaruh positif untuk perekonomian masyarakat dalam produk cinta tanah air itu dapat meningkatkan ekonomi lokal. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga, memperkuat kemandirian ekonomi. Yang keempat, meningkatkan inovasi dan kualitas produk. Yang kelima, menjaga tradisi dan budaya lokal. Yang keenam, mengurangi dampak lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran dan kebanggaan nasional. Jadi sekian banyaknya pengaruh positif terhadap cintai produk dalam negeri ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara. Tolong bawa balik itu Mr. Kade. Ini apa ini?
Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Sedangkan di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Kalau generasi milenial hadir saat peralihan teknologi analog ke teknologi digital, generasi Z ini berbeda sama generasi milenial. Mereka lahir di tengah perkembangan teknologi yang sudah maju dan tumbuh dengan menikmati teknologi tersebut. Makanya, para ahli menyebutkan generasi Z ini sebagai generasi net. Karena perbedaan ini, generasi Z lebih unggul dan serba bisa dalam teknologi. Selain itu, generasi Z jauh lebih cakap dan awas terhadap sisi negatif teknologi. Sementara milenial rawan terkena efek negatif teknologi seperti hoax karena tumbuh di zaman transisi teknologi. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Tuengi menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Kok begitu sih? Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda, geng. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama adalah digital native. Generasi Z lahir dalam situasi perkembangan teknologi dan tumbuh dengan dunia digital. Jadi, sedari kecil sudah terkoneksi secara digital. Yang kedua, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Sebab, mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi, termasuk tentang karir dan hidup. Ketiga adalah serba instan. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Dan yang keempat adalah generasi berjiwa bebas. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Kelima, generasi Z ini adalah generasi yang positif. Menurut Zin Tuengi, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Terakhir, generasi Z adalah generasi yang kritis dalam berbagai hal. Bahkan saking kritisnya, generasi Z nggak gampang kena hoax. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial. Setiap generasi di zamannya punya kelebihan masing-masing ya, geng.